Perkenalkan, nama saya Eva Naura Maharani dengan NIM belakang 720. Perkenalkan, nama saya Romal Yohanes Sinaga dengan NIM belakang 723. Perkenalkan, nama saya Ruth Salomita Lumban Tobing dengan NIM belakang 726. Perkenalkan, saya Jovita Lituhaya Maiswari dengan NIM belakang 729. Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang mengizinkan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum mewajibkan adanya kepastian dan keteraturan dalam pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pentingnya sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 1. Menjamin kepastian hukum, 2. Menegakkan supremasi hukum, 3. Menciptakan keadilan, 4. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Majelis Ketetapan Permusyawaratan Rakyat. 3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 1. Tingkatan hierarki, 2. Dasar atau landasan peraturan perundang-undangan, 3. Peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis, 4. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan perundang-undangan yang bersifat umum. Berikut dasar-dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu yuridis, itu suatu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Yang kedua, filosofis, yaitu dalam hal ini menggambarkan kalau peraturan yang dibentuk itu mempertimbangkan pandangan hidup atau kesadaran. Yang ketiga, yang terakhir yaitu sosiologis. Sosiologis ini menjelaskan bahwa pembentukan PUU atau peraturan perundang-undangan ini untuk menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 3, yaitu pertama, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kedua, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan ketiga, asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan. Ada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang itu khusus undang-undang dan peraturan daerah yang terdiri dari pertama tahapan perencanaan, kedua tahapan penyusunan, ketiga tahapan pembahasan, keempat tahapan pengesahan, dan yang terakhir kelima tahapan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa lembaga negara yang memiliki peran dan kewenangan spesifik. Berikut adalah peran utama dari lembaga-lembaga tersebut. Di antaranya ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif, yang dimana DPR memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk undang-undang bersama Presiden. DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya melalui komisi-komisi terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Yang kedua ada Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU tertentu kepada DPR dan bersama-sama membahasnya hingga disetujui. Selain itu, Presiden berperan dalam mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Selain lembaga-lembaga tersebut, partisipasi masyarakat dan pihak terkait lainnya juga penting dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang disusun mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat, agar rakyat dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas dan terbuka. Hal ini merupakan perwujudan dari sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal dalam bentuk demokrasi partisipatoris. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud hak partisipasi politik rakyat. Bentuk partisipasi menjadi penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat terakomodir dalam materi undang-undang sepanjang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Proses legislasi dapat bersifat aspiratif atau justru sebaliknya bersifat elitis ketika adanya dugaan kelompok kepentingan yang turut serta menentukan proses legislasi.
Selanjutnya mengenai upaya penyempurnaan dan reformasi regulasi yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas hukum di Indonesia. Yang pertama, yaitu penyederhanaan regulasi dilakukan melalui metode Omnibus Law. Salah satunya diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan dari Omnibus Law ini adalah menciptakan regulasi yang lebih efisien dan aspiratif agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Lalu yang kedua, tentang penguatan peran akademisi dan masyarakat sipil. Akademisi berperan dalam memberikan kajian berbasis riset yang dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih efektif. Sementara itu, masyarakat sipil berperan dalam memastikan partisipasi publik dan pengawasan kebijakan agar lebih transparan. Yang terakhir, dilakukan digitalisasi regulasi untuk memastikan transparansi dan aksesibilitas regulasi. Salah satu contohnya adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional atau JDIH nasional yang dapat diakses di jdihn.go.id. Digitalisasi ini bertujuan agar regulasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, akademisi maupun pelaku usaha. Kesimpulan yang dapat kelompok kami berikan yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan merupakan instrumen hukum tertulis yang mengikat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. 2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki tingkatan yang jelas, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah. Yang ketiga, pembentukan undang-undang melalui berbagai tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setiap tahap harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki peran utama dalam pembentukan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Selain itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu. Yang kelima, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembuatan peraturan agar undang-undang yang dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan publik. Yang keenam, untuk meningkatkan efektivitas hukum, dilakukan berbagai upaya reformasi seperti Omnibus Law guna menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih. Lalu yang terakhir, regulasi yang berkualitas harus memenuhi asas kepastian, hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Peraturan yang baik tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan nasional.